Untuk pemateri monggo saya silahkan duduk di depan dari Kejaksaan, kemudian dari Polres juga Pak Jainal, karena waktu terus berjalan. Oke. Monggo dari Polres Purworejo, Bapak Aibtu Sugiarto, kami mohon bisa duduk di depan. Akan kita segera mulai rakor pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan rakor malam hari ini akan pembawa materi ada 3, yaitu yang pertama terkait dengan radikalisme dan terorisme mengancam NKRI, nanti yang akan dibawakan oleh Pak Jainal. Kemudian selanjutnya cegah dini radikalisme dan terorisme yang akan dibawakan oleh Pak Aibtu Sugiarto dari Sat Intelkam Polres Purworejo. Dan yang terakhir, strategi pencegahan berita hoax terkait dengan radikalisme dan terorisme dari Kejaksaan Negeri Purworejo, Pak Dedi Fajar Nugroho. Ini semuanya sepertinya kaitannya dengan radikalisme, pemilu dan tanpa radikalisme. Kalau kita boleh tahu, pemilu di Indonesia dimulai tahun 1955 dan sampai sekarang sudah 2024. Kalau dihitung-hitung sudah 15 kali. Tapi ada 2 pemilu yang tidak dilaksanakan karena ada masalah keamanan dan negara pada waktu itu di tahun 1960 dan 1965. Kemudian pemilu berlanjut di tahun 1971. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, yang pertama akan kami berikan pemateri dari radikalisme dan terorisme mengancam NKRI dari Pak Jainal. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu 15 menit karena sudah malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini, semoga tempat ini menjadi tempat yang barokah karena di dalamnya kita mengkaji radikalisme. Jadi di sini saya hanya sharing, kalau mengajari nggak pas kayaknya. Jadi sharing pengalaman saya ketika saya ada di circle, di jaringan namanya Jamaah Ansor Daulah. Jamaah Ansor Daulah ini berafiliasi dengan ISIS. Dan saya mendapat tugas menjadi bendahara waktu itu, pengantar uang, penyalur uang dari Suriah ke Indonesia terus ke Filipina. Itu tugas saya, dan saya juga memberangkatkan banyak orang Indonesia, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, bahkan ke Suriah. Itu tahun
2016. Jadi benar adanya bahwasanya kami dulu ya, itu mengharamkan demokrasi. Bahkan kita sampai tingkat yang radikal mengkafirkan para pelaku demokrasi. Entah yang datang ke TPS untuk nyoblos ya kan, ataupun siapa yang berada di dalam demokrasi, yang membantu, yang menyuarakan, semuanya kita kafirkan. Bahkan yang lebih ekstrim, ada seruan dari jubir Daulah Islam ISIS ya kan, itu menyerukan untuk mentarget tempat-tempat pemilihan suara. Itu tahun 2018. Jadi benar adanya kalau kemarin ada penangkapan sekitar 40 orang di Sukabumi, Jabodetabek dengan merencanakan mau melakukan aksi amalia di tempat-tempat pemilihan suara. Karena bagi mereka itu sebuah amal solih ya kan, yang mana ketika melakukannya ya dapat pahala, karena menganggap menumpahkan darah orang kafir itu pahala. Jadi konsepnya seperti itu. Kenapa kita mengkafirkan demokrasi? Karena bersandarkan dalil ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah maka kafir. Nah, kita tahu kalau demokrasi sumber hukumnya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, diwakilkan oleh parlemen. Kan seperti itu. Sedangkan kelompok kita dulu ya kan, bahwa hukum itu adalah milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Sungguh hukum ini hanya milik Allah semesta. Jadi siapapun, entah itu namanya hukum positif, hukum apa ya kan, di mata kita kalau bukan syariat Islam ya kafir gitu. Makanya tidak salah kita begitu antusiasnya atau membentengi diri kita ya kan, agar tidak terlibat di dalam proses demokrasi. Makanya waktu dulu tuh kalau disuruh mencatat pemilihan umum segala macam itu kita kabur ya kan. Kabur dari rumah ya kan. Itu minim selemah-lemahnya iman itu kabur dari rumah. Bahkan ketika di dalam saja, ketika saya ada di NK waktu itu 2019, itu pihak lapas Batu waktu itu menawarkan, nanti ikut pemilihan umum noblos ya mas. Enggak pak, kita enggak mau noblos. Jadi jari kita ya kan, yang tiap hari untuk mengesahkan Allah ya kan, ketika sholat itu enggak mau untuk memberikan coblosan kepada apapun namanya, entah noblos, entah centerang atau itu kan. Jadi kita menolak mentah-mentah proses itu. Dan alhamdulillahnya proses pemenjaraan ada hikmah di balik itu ya kan, yang mana Allah memberikan kebenaran, meluruskan kebengkokan kita, yakni dengan adanya buku-buku ya, ini kaidah namanya, kaidah takfir kaum muslimin. Nah, jadi kita mendapatkan buku waktu itu, kita kaji pagi, siang, sore, malam ya, sampai benar adanya bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini mentakfir kaum muslimin dari presiden sampai RT, memerangi mereka, bagaimana caranya,
itu salah semua. Karena tidak semudah itu para ulama dahulu itu mengkafirkan kaum muslimin itu menghati-hatikan sekali. Bahkan Imam Malik mengatakan sekiranya ada 99 pintu kemungkinan seseorang muslim itu kafir dan ada satu pintu kemungkinan dia beriman, maka saya Imam Malik akan mengambil satu pintu itu sebagai bentuk husnuzon terhadap kaum muslimin. Dan begitu juga pengikut-pengikut mazhab yang lain, bahwa kaidah-kaidah mengkafirkan kaum muslimin itu ada tahapan-tahapannya. Tidak seperti kita dahulu. Kita tuh dulu kalau waktu-waktu ini kan rame tuh di masjid-masjid, di mana-mana khotib Jumat juga menyuarakan misal tanggal 20 November akan ada pemilihan suara, misal seperti itu. Nah, ketika kita sholat di masjid, ya kan, ketika khotib menyuarakan seperti itu, ya kan, maka kita langsung berdiri pergi meninggalkan masjid tersebut. Kita cari masjid yang lain yang tidak membicarakan tentang pemilihan umum. Karena siapa saja yang menyuarakan pemilihan umum, yo kita anggap kafir. Gitu. Sampai se ekstrim seperti itu. Dan ini masih banyak di tengah-tengah kita, ya kan? Karena nggak semuanya saudara-saudara kita yang dulu itu mendapatkan ilmu ini dan mendapatkan hidayah ini, ya kan? Jarang sekali, karena mereka ini sangat menutup diri ketika pihak atau itu yang sering berkunjung itu Densus 88, ya kan? Itu membawa ustadz atau membawa buku, ya kan, ngebon kita di lapas-lapas, itu kita langsung ilfil duluan, walaupun yang diucapkan itu kebenaran. Jadi apapun yang diucapkan itu ustadz yang bawa itu, kita waktu itu iya ustadz, ya. Tapi pulang ke kamar lagi ngomong apa itu nggak berlaku bagi kita, karena kita menganggap ucapan mereka itu ya seperti racun, ya kan? Yang mana itu ada kepentingannya ya biar kita NKRI, ya kan. Nah, kalau kita NKRI kan kafir gitu, jadi kita tolak semua seperti itu. Masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu? Iya. Jadi biar semangat, ini kan sudah malam kan, Bapak udah capek 2 hari di sini. Masih semangat ya Pak, Bu? Alhamdulillah. Kita mentafsirkan ayat Al-Quran itu, ya kan, berdasar dohir. Jadi dohir itu nampak ayat saja, kayak tadi contoh waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Nah, kita langsung menelan mentah-mentah ayat tersebut. Siapapun, bahkan sampai tukang sapunya di pengadilan itu kita kafirkan, karena semua yang berada di sekitar majelis itu sama dengan mereka. Sampai seperti itu. Padahal ulama-ulama merinci ayat ini, ya kan. Yang dimaksud itu kafiran ketika misal di zaman Rasulullah ada atau ada negara Islam yang mana di situ menerapkan syariat Islam, lalu ada tandingan. Kalau zaman dulu kan orang Rasulullah ada orang Yahudi segala macam. Ketika orang berhukum kepada selain hukum Allah, ketika ada di satu tempat,
Nah, itu dikafirkan, dan itu juga ranahnya bukan ranahnya awam muslim. Itu ada kodi, ada hakim syariah mahkamah Islamiyah yang menentukan, oh ini Syiah si fulan, ya kan. Ketika yang jelas ditabayun, diteliti benar-benar sejelas mungkin, sebagaimana jelasnya matahari di siang bolong. Nah, kita enggak, ya kan. Misal begini, kita diskusi sama orang kan, Pak Jokowi itu kafir enggak gitu kan. Nah, lawan diskusi kita bilang, yo enggak kafir, masih sholat kok. Nah, kafir ente. Semudah itu, ya, semudah itu kita mengkafirkan. Nah, ketika misal saya ketika diskusi sama si fulan terus enggak mengkafirkan dia, ya kan. Terus saya ketemu dengan teman sejaringan, loh kenapa kamu enggak mengkafirkan dia? Dia kan jelas-jelas mengatakan Jokowi misal ya, atau siapapun, tentara, polisi, ya kan, nggak kafir. Oh, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, ya kafir gitu. Jadi sampai berantai seperti itu, parah sekali. Seperti itu adanya, masya Allah. Kasus di dalam juga seperti itu, ya kan, waktu itu di Cikeas, di Rutan Cikeas. Di situ biasanya jam 9 sama jam 9 pagi sama 9 malam itu sama pihak Densus sama Brimob diadakan apel pagi apel malam. Jadi kan modelnya kayak gini, kotak. Nanti di dinding-dindingnya itu dikasih bendera merah putih. Nanti disuruh apel. Nanti disuruh apel, yang apel dikafirkan sama yang nggak mau apel. Gitu kan. Wah, kafir ente sudah ikut apel, padahal di situ cuma yo Pancasila, terus Indonesia Raya, seperti itu. Nah, ketika si Fulan lagi disapa sama temannya yang upacara, Assalamualaikum gitu kan, akhi, gitu kan. Kita manggilkan akhi saudaraku gitu kan. Nah, nanti si Fulan yang nggak upacara ini, ya kan, menjawab salamnya yang upacara. Nah, ini kafir juga, gitu. Jadi parah sekali gitu. Sampai seperti itu, sangat parah sekali gitu. Jadi kafir yang tidak jelas jelunturkannya. Mereka kafir tanpa ada dasar ilmu. Dan ini semakin ngeri, ya kan, karena di luar ini mereka mendapatkan informasi hanya dari internet, ya kan? Karena ustadz-ustadznya kan ada di dalam, ada di penjara. Waktu 3 menit lagi. Jadi ustadz-ustadznya ada di dalam, mereka hanya mengakses lewat internet, yang mana di situ mereka hanya Ustadz Kopas namanya ya, Ustadz Kopas memberikan kajian-kajian, ya kan, tentang tauhid dan jihad, terus video-video tentang peperangan. Nah, itu mereka sebar di Facebook, di media sosial. Ketika ada yang mengkomentari, ikut takbir di dalamnya, lalu digiring, ya kan, digiring misal ke WA, ke Telegram, lalu mereka buat grup-grup. Jadi sekarang lebih parah lagi, mereka nggak pernah tatap muka langsung dengan ustadz-ustadznya. Beda dengan saya waktu dulu ya sering ikut taklim gitu kan, kajian-kajian. Kalau sekarang lebih parah. Makanya saya dapati waktu di dalam itu tak tanya, kasus antum apa, kasus kamu apa. Kasus saya mau ngebom Brimob Bima di mana? NTB katanya. Loh, luar biasa antum mau ngebom di sana. Terus berapa personilnya, ya kan? Siapa saja teman-teman antum? Ada 40 orang. Nah, 40 orang ini pernah bertemu? Enggak pernah, cuma lewat sosmed aja. Sampai seperti itunya, dan mereka bersemangat untuk seperti itu. Dan mereka berikan kayak kajian-kajian buat bom segala macam lewat internet. Lebih parah lagi sekarang. Dan orang-orang ini susah sekali ketika diberi arahan ilmu yang benar. Mereka sudah menutup diri, sudah keras hatinya. Bahwa kebenaran ya apa kata kelompok mereka, apa kata ustadznya mereka yang ada di sosmed. Oke, cukup waktunya Pak Zainal Akbar. Terima kasih. Ini sepertinya pengalaman pribadi ya.
terkait Pak. dengan Nah, jaringan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Aplaus wabarakatuh. untuk Pak Zainal Akbar. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum menginjak ke pemateri berikutnya, perlu saya sampaikan bahwa dari pihak Kesbangpol Kabupaten Projo menghadirkan Bapak Ibu semua ke sini belajar sambil refreshing. Ya. Dan ada bonus, yaitu nanti Bapak Ibu bisa ke lantai 10 rooftop karena baru dibuka ini, sekalian Grand Davam Signature ini promosi, nanti bisa ke sana ya Bapak Ibu melihat keindahan kota Jogja. Sebenarnya kalau menurut GM-nya ini hotel Projo yang dititipkan di Kulon Progo, katanya seperti itu. Monggo nanti dinikmati semua. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menginjak materi berikutnya, monggo dari Pak Aibtu Sugiarto, waktu dan tempat kami persilahkan, 15 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Projo, yang saya hormati Pak Kasdim, yang saya hormati Kepala OPD Camat, yang saya hormati Ketua FKUB Kabupaten Projo, rekan-rekan Ormas dan LSM, serta hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka kegiatan sosialisasi terkait dengan pemilu damai. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan terkait dengan materi ancaman paham radikalisme, intoleransi, dan terorisme menjelang tahun politik 2024. Lanjut ke pengertian, Pak. Apa yang dimaksud dengan radikalisme di sini adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial di bidang politik dengan cara kekerasan atau drastis. Terkait dengan terorisme adalah perbuatan yang menimbulkan suasana teror secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Lanjut. Di era globalisasi ini dapat memunculkan terkait dengan adanya persaingan yang cukup ketat yang menimbulkan kejahatan berdimensi baru yang disertai dengan pudarnya nilai-nilai kebangsaan. Hal ini disebabkan masih terjadinya intoleransi, masih adanya pihak-pihak yang memaksakan untuk menggantikan ideologi dasar dengan ideologi tertentu. Di sini tentunya terkait dengan ideologi khilafah negara Islam. Yang ketiga, adanya persaingan antar bangsa di dunia sehingga menginginkan NKRI menjadi lemah, bubar, bahkan terpecah. Yang berikutnya yang menyebabkan terkait dengan pudarnya nilai-nilai kebangsaan ini akibat dari globalisasi yang tidak difilter dengan baik. Lanjut. Terkait dengan isu radikalisme, terorisme di Indonesia ini disebabkan terkait dengan pertama yaitu adanya kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dari kelompok-kelompok radikal, kelompok teror. Yang kedua terkait dengan isu adanya deportan returnis ISIS yang telah kembali ke Indonesia.
perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa banyak sekali warga negara Indonesia yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan di Suriah, Filipina maupun di Afghanistan. Dan ini tidak semua dari orang warga Indonesia yang berangkat ke sana sampai ke sana. Sehingga di sini banyak yang dikembalikan, dideportasi, dan ini menimbulkan kerawanan-kerawanan setelah kembali ke Indonesia karena mereka tetap membawa terkait dengan paham-paham radikal. Isu yang berikutnya yaitu terkait dengan pembebasan narapidana. Ini masih banyak menimbulkan berbagai permasalahan bahwa terkait dengan pembebasan narapidana napiter ini bisa bebas bersyarat dan bebas murni. Nah, ini yang terkait dengan narapidana yang telah bebas dengan menjalani bebas murni atau selesai menjalani masa hukuman ini, tentunya masih banyak yang menganut paham-paham yang dianut sebelumnya. Alhamdulillah di sini saat ini di wilayah Jawa Tengah ini sudah dinaungi oleh beberapa yayasan yang terkait dengan membidangi terkait dengan mewadahi dari para ex-napiter, mantan-mantan napiter. Ini ada di Semarang, Yayasan Persadani, dan yang kedua Yayasan Gema Salam. Nah, ini sangat menguntungkan bagi kita. Ini untuk melakukan pendekatan-pendekatan, memberikan motivasi-motivasi kepada mantan narapidana yang tentunya masih belum kembali ke pemahaman yang baik. Yang berikutnya, isu yang sering muncul adalah terkait dengan adanya jaringan sel radikal terorisme baik yang terorganisir maupun yang lone wolf. Lone wolf ini adalah sekarang telah ada beberapa orang yang melaksanakan kegiatan aksi terorisme ini secara pribadi. Mereka belajar dari internet, dari media sosial, sehingga kelompok-kelompok ini tidak mempunyai jaringan, tapi mempunyai giroh untuk melakukan aksi terorisme ini secara pribadi. Yang berikutnya masih masifnya propaganda dari kelompok radikal terorisme baik global maupun domestik melalui media sosial. Dan yang terakhir ini masih eksisnya kelompok-kelompok radikal di Poso, salah satunya di Poso. Kelompok-kelompok dari pelaku-pelaku yang tergolong orang-orang dalam yang sudah terpapar dengan paham radikal ini di Indonesia ini telah membentuk kelompok-kelompok, diantaranya yaitu kelompok Jamaah Islamiyah, kelompok Jamaah Ansarud Daulah JAD, Mujahidin Indonesia Timur yang di Poso yang masih eksis, Negara Islam Indonesia, dan yang terakhir adalah Khilafatul Muslimin, di mana dari kelompok-kelompok ini mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda, namun mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu mendirikan negara Islam terkait dengan paham khilafah. Lanjut Pak. Nah, ini ada beberapa ancaman terorisme terkait pelaku-pelaku teror di Indonesia, diantaranya yaitu sekarang terjadi pada mereka yang belum sempat bergabung ke Suriah namun sudah dideportasi ke Indonesia. Dan ini di wilayah Purworejo, perlu diketahui oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di wilayah Purworejo terdapat orang yang pernah akan berangkat ke Suriah, namun sebelum sampai ke Suriah sudah ketangkap
dan ini sekarang sudah dideportasi ke Indonesia, sudah kembali ke Indonesia. Yang kedua adalah sekarang adanya aktor yang tidak terduga, dan ini banyak melibatkan terkait dengan anak-anak dan para wanita di sebuah keluarga terlibat langsung dalam tindakan terorisme. Dan ini terkait dengan pelaku-pelaku teror, ini sekarang yang dulunya banyak didominasi oleh kaum perempuan, sekarang ada anak-anak dan perempuan dalam keluarga yang sudah masuk untuk melaksanakan tindakan terorisme. Terkait ancaman teror yang berikutnya adalah terkait dengan returners, yaitu orang yang telah kembali. Orang yang telah kembali dari ke Indonesia dengan membawa pengalaman berperang, radikalisme yang tinggi, kemudian bergabung kembali ke jaringan teroris sebelumnya. Dan ini ada beberapa warga negara Indonesia yang tentunya telah sampai ke Afghanistan, ke Suriah, dan mereka sudah ikut berpartisipasi di sana, sehingga membawa pengalaman-pengalaman terkait dengan pemahaman-pemahaman radikal. Nah, ini setelah kembali ke Indonesia, ini pengalaman-pengalaman ini ditularkan kepada kelompok-kelompok mereka. Yang berikutnya, ancaman berikutnya yaitu terkait dengan pelaku tunggal aksi terorisme. Selanjutnya ini dari yang menjadi ancaman berikutnya adalah kelompokan jaringan terorisme yang terstruktur seperti Jamaah Islamiyah, JAD, JAS, JAD, MIT, dan lain-lain. Ini merupakan jaringan-jaringan kelompok yang masih terstruktur ini menjadi ancaman teror di Indonesia. Ancaman berikutnya yaitu terkait dengan pendanaan kelompok terorisme, di mana modus-modus pendanaan teror ini banyak sekali menggunakan penyebaran kotak amal. Ada yang dengan yayasan kemanusiaan, baitul mal, usaha legal, donasi, maupun setoran subbagian struktur teror. Sehingga mungkin ini perlu diwaspadai terkait dengan pada tahun 2021 di wilayah Lampung ini terkuak terkait dengan peredaran kotak amal Abdul Rahman Auf. Nah, ini modus operandinya menyebarkan beribu-ribu kotak amal. Nah, ini setelah dana yang terkumpul itu digunakan untuk pendanaan dari kelompok jaringan teroris. Alhamdulillah di Purworejo, Pak Kaban, ini banyak beredar kotak amal, tapi ini rata-rata masih terpantau terkait dengan asal usulnya. Namun demikian mungkin ke depan bisa dilakukan suatu penertiban terkait dengan pendataan dan lain sebagainya, karena ini sudah ada indikasi yang terjadi di Lampung. Ini pendanaan ini menggunakan dana-dana yang dihasilkan dikumpulkan dari peredaran kotak amal. Lanjut, terkait dengan modus propaganda dan rekrutmen kelompok radikal. Ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Secara online dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas media radio, televisi, maupun handphone. Dan ini yang terbesar adalah menggunakan media handphone, utamanya pada Facebook. Nah, ini Facebook ini cukup diminati oleh kelompok-kelompok dari radikal, termasuk WA Group dan lain sebagainya. Terkait dengan modus propaganda rekrutmen dari kelompok radikal dengan modus offline ini bisa menggunakan cara-cara demonstrasi, dakwah,
pengajian, pendidikan, hubungan keakraban sesama teman, dan media cetak. Dan pola-pola yang digunakan dalam propaganda ini adalah mengajarkan sikap anti Pancasila, paham tafkiri, dan sikap eksklusif terhadap lingkungan, serta ajaran intoleransi terhadap keberagaman yang ada. Lanjut. Nah, ini terjadi terkait dengan peningkatan aktivitas penggunaan jaringan internet. Ini dapat meningkatkan terkait dengan peningkatan intoleransi, peluang pendanaan teroris, penyebaran propaganda dan disinformasi, baiat secara online, mendorong tren pelaku serangan tunggal di Indonesia. Dan dalam kurun waktu 2002 sampai dengan 2006 sampai dengan 2002 telah ditengarai ada beberapa serangan yang dilakukan oleh pelaku tunggal yang dilakukan oleh didominasi oleh kaum laki-laki dengan umur kisaran 20 sampai 30 tahunan. Lanjut. Ini langsung saya gambarkan langsung ke gambaran terkait dengan aksi terorisme di wilayah Jawa Tengah ini dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2023, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Zainal, bahwa di Indonesia banyak sekali terkait dengan pelaku-pelaku yang diamankan maupun aksi-aksi terorisme yang ada. Dan ini kami sampaikan terkait dengan kejadian-kejadian aksi teror di Jawa Tengah periode 2014 sampai dengan 2023. Pada periode 2014 di wilayah Jawa Tengah ini terdapat satu kejadian dengan TKP di Kartosuro. 2015 terjadi satu kejadian dengan TKP di Mojolaban, Sukoharjo. Periode 2016 ini terjadi 3 kejadian, yaitu terjadi di Mapores Surakarta, di Serengan Surakarta, dan di Candi Resto. Untuk periode 2017 ini terjadi 3 kejadian dengan TKP di Polres Banyumas, Sidareja Cilacap, dan di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Pada kurun waktu 2018 ini di wilayah Jawa Tengah tidak terdapat aksi terorisme, namun terdapat beberapa penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku aksi terorisme. Penangkapan ini dilakukan di wilayah Banyumas, Temanggung, dan Soloraya. Kurun waktu 2019 terjadi 4 kejadian, yaitu di Kabupaten Magelang, di Surakarta, Klaten, dan Kartosuro. Untuk periode 2020 ini terjadi penyerangan terhadap anggota Polri di Pos Cemoro Kandang, Kabupaten Karanganyar. Untuk periode 2021 sampai dengan 2023 di wilayah Jawa Tengah ini tidak terdapat aksi terorisme, tapi terjadi penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku terorisme, yaitu di wilayah Kabupaten Pemalang, Sukoharjo, dan di Astana Anyar. 2 menit lagi. Ini
terkait dengan data-data yang terkait dengan aksi terorisme di wilayah Jawa Tengah ini, berarti wilayah aksi terorisme ini terkait dengan paham terorisme, intoleransi, dan radikalisme ini menimbulkan potensi kerawanan, merupakan potensi kerawanan menjelang pemilu 2024. Potensi-potensi kerawanan ini yang kami datakan adalah masih terdapat adanya beberapa kelompok radikal, intoleransi, dan terorisme yang berpotensi melakukan aksi balas dendam terkait dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik penangkapan maupun penahanan yang dilakukan ini akan menimbulkan potensi aksi balas dendam. Yang kedua yaitu memanfaatkan momen pemilu 2024. Potensi berikutnya yaitu mendompleng terhadap parpol peserta pemilu 2024 dengan harapan manakala parpol ini kuat akan dapat menjadikan posisi yang akan mempengaruhi gerak maupun eksistensi dari kelompok radikal ini. Dan potensi kerawanan yang selanjutnya adalah ini dari kelompok-kelompok radikal ini tidak berkontribusi dalam pemilu 2024. Dan pada pelaksanaan pemilu 2024, kelompok-kelompok teror ini juga berpotensi melakukan kegiatan amaliyah pada pelaksanaan pemilu 2024. Terkait dengan hal tersebut, kami mengharapkan adanya langkah-langkah antisipasi dari semua instansi dengan bergandeng tangan ini dalam pencegahan radikalisme, terorisme menjelang pemilu 2024 dengan pertama yaitu memupuk dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, sinergitas pemangku kepentingan antara tiga pilar dalam mengantisipasi perkembangan terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Waktu habis. Lanjut sebentar lagi ya Pak. Sebentar lagi ini untuk terkait dengan langkah-langkah yang harus kita sampaikan. Ya ini kedua, harus ada koordinasi antara dinas instansi dalam pencegahan. Peran semua elemen masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan menyampaikan perkembangan informasi. Melakukan upaya-upaya pendampingan terhadap orang-orang yang terindikasi terpapar terkait dengan terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk Pak Aibtu Sugiarto, pemateri nomor 2. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf tadi pemateri pertama ada WA dari istri beliau, namanya Pak Ahmad Supriyanto, jadi ralat bukan Pak Zainal Akbar ya. Pemateri pertama terkait dengan pemateri nomor 2 disampaikan kaitannya dengan terorisme, isu-isu radikalisme, kelompok-kelompok yang akan mendirikan negara Islam, aktor baru terorisme. Sekarang telah terjadi perang yang berkelanjutan, Ukraina dan Rusia, kemudian berlanjut Hamas dan Israel saling memamerkan bom atom dan nuklir untuk pemusnah massal, dan itu sudah ditontonkan, dipertunjukkan. Itu juga merupakan teror sebenarnya, genosida, pemusnahan massal, dan bahaya ya, kalau itu nanti terjadi perang nuklir ya. Bapak Ibu yang kami hormati, masih semangat ya? Untuk pemateri selanjutnya
yaitu dari Kejaksaan Negeri Purworejo Bapak Dedi Fajar Nugroho. Monggo waktu dan tempat saya persilakan 15 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kaban Kesbangpol Kabupaten Purworejo, Pak Agus. Yang saya hormati Pak Kasdim, Kepala OPD yang hadir di ruangan ini, Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Purworejo, tokoh masyarakat, Ketua FKUB, dan tokoh dari insan pers perwakilan mungkin, atau ada beberapa yang hadir tadi saya sempat komunikasi dengan teman-teman saya, dan seluruh hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dedi Fajar Nugroho, saya dari Kejaksaan Negeri Purworejo. Mohon maaf pimpinan kami Bapak Kajari tidak bisa hadir dan menugaskan saya untuk mengisi acara hari ini. Saya di Kejaksaan Negeri Purworejo selaku Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya, Produksi Informasi, Sarana Intelijen, dan Penerangan Hukum. Jadi kalau disingkat itu juga panjang, maka saya panjangkan sekalian ya Pak. Untuk operator mungkin langsung ke halaman terakhir, karena posisinya tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh narasumber yang di awal. Saya hanya ingin sedikit menambahkan, maksudnya bukan yang sekian terima kasih, maksudnya terakhir yang nomor 2. Selanjutnya, materi yang berdasarkan porsi saya adalah berkaitan dengan strategi dalam rangka untuk pencegahan hoax, radikalisme, dan terorisme. Perlu saya sampaikan, karena tadi juga disampaikan oleh dari narasumber yang pertama tadi, yang kedua tadi, bahwasanya pemilu 2024 sudah semakin dekat. Perilaku radikalisme bukan hanya yang real nyata kita pandang di depan mata, yang intinya ada teror bom ataupun perilaku-perilaku yang lain yang ingin, mohon maaf, mungkin menggulingkan ataupun istilahnya ingin mengubah dengan cara-cara kekerasan, baik itu secara sosial di masyarakat ataupun secara dari kelembagaan ataupun pemerintahan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena berkaitan dengan pemilu memang rentan dengan adanya situasi seperti itu. Saya ambil contoh. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama, beberapa waktu yang lalu ada dilakukan penangkapan sekitar 40-an orang yang ingin menggagalkan daripada proses pemilu di 2024. Sebenarnya berkaitan dengan radikal, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak terjadi di masyarakat. Mau kita sadari atau tidak, ya, khusus dalam pemilu. Karena radikal adalah merupakan keinginan untuk melakukan perubahan ataupun pembaruan secara politik ataupun sosial dengan sifat kekerasan. Contoh, tatkala dalam pelaksanaan pemilu, baik itu tahapan daripada mungkin kampanye, tahapan daripada proses pencoblosan ataupun penghitungan ataupun penetapan hasil, ada kelompok-kelompok ataupun oknum yang ingin menggagalkan, meskipun itu dengan suara protes, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di belakang mereka
seperti ya sudah disampaikan narasumber di awal tadi, ada yang menumpangi atau yang menunggangi, menginginkan supaya prosesnya menjadi gagal ataupun batal. Meskipun secara ketentuan undang-undang bahwa namanya terorisme itu sudah ada diatur dalam ketentuan undang-undang terorisme. Pendanaan terorisme juga sudah diatur. Hoax juga diatur juga di undang-undang ITE. Tetapi secara perilaku bahwa mereka adalah melakukan perbuatan di sini adalah perbuatan yang radikalisme. Karena apa? Karena sudah ikut campur tangan yang intinya dengan cara kekerasan supaya hasil dari perolehan suara ataupun hasil dari pemilu yang akan dilaksanakan atau sedang berjalan ingin digagalkan. Bukan isapan jempol, bukan omong kosong. Karena akhir-akhir ini memang banyak sekali yang mencoba untuk menggagalkan daripada pesta demokrasi khususnya di 2024. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena berdasarkan informasi yang kami peroleh di luar, ada yang menganggap seperti yang disampaikan oleh narasumber yang pertama, demokrasi adalah haram. Demokrasi itu tidak ada. Demokrasi adalah suatu hal yang salah. Ada yang lebih ekstrim lagi, sampai hormat bendera itu juga dikatakan haram. Hormat bendera dikatakan haram. Imunisasi yang notabene obat-obatannya dari, mohon maaf saya sebut, luar negeri, itu juga dianggap haram. Karena mereka menganggap bahwa obat yang dikirimkan bukan dari yang segolongan mereka. Saya ambil contoh tetangga saya, ada yang seperti itu. Yang sampai saat ini mempunyai 2 orang anak, tidak pernah diimunisasi. Ketika ditanya, kenapa? Ya memang jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kan haram, ini dari negara A, ini dari negara B. Negara B adalah tidak sejalan dengan yang dia yakini seperti itu. Jadi artinya ketika sesuatu yang tidak seirama dengan dia atau golongan mereka, menganggap itu suatu hal yang haram. Selanjutnya ada juga pengalaman di tetangga saya. Mungkin sudah pernah saya sampaikan waktu saya menjadi narasumber di Pacor. Mungkin Pak Arbaa juga masih ingat. Waktu itu ada tetangga saya, orangnya polos, lugu. Tetangga saya ini SD tidak lulus, baca tulis tidak bisa. Dia jualan balon mainan anak-anak plus reparasi korek gas. Suatu ketika tiba-tiba dijemput oleh dari pihak Densus. Kejadiannya di daerah Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Itu tetangga saya sendiri. Usut punya usut, ternyata tetangga saya ini posisinya sebagai perakit senjata api yang notabene merupakan pesanan dari kelompok-kelompok yang istilahnya berseberangan dengan pihak pemerintahan. Yang bikin kaget lagi, orang tuanya sendiri yang satu rumah tidak pernah mengetahui. Jadi perekrukan daripada orang-orang yang paham seperti ini, yang sudah pernah saya lihat sendiri adalah orang yang polos, orang yang lugu, dan mudah untuk diajak, mudah untuk dipengaruhi. Kembali lagi ke pemilu 2024. Selain daripada paham-paham yang sifatnya perbuatan yang bersifat radikal, juga ada hoax yang ingin
satu mungkin menggagalkan, atau dua tidak ada rasa kepuasan karena mungkin dari golongan yang mereka dukung mungkin tidak jadi. Itu adalah bibit-bibit, sebenarnya itu adalah bibit-bibit untuk ke arah perilaku yang ekstrim radikal. Penyebaran hoax bisa dilakukan oleh siapa saja. Mohon maaf, bisa penyelenggara, bisa pelaksana, ataupun peserta daripada pemilu. Siapapun bisa. Sangat mudahnya untuk menyebarkan berita hoax dengan alat komunikasi handphone. Entah Instagram, entah Facebook, ataupun media yang lain. Itu akan sangat mudah sekali dan mudah untuk diupload dan diketahui oleh masyarakat luas. Kalau kita berbicara kaitan dengan ketentuan undang-undangnya, iya, memang dalam segala hal yang berkaitan dengan pemilu itu diatur di dalam undang-undang pemilu. Tetapi tidak menutup kemungkinan tatkala perbuatannya itu memang murni dari mens rea di awal, murni ingin menggulingkan daripada atau mengganti daripada pemerintahan tujuannya, dan di situ dilakukan pada saat pesta demokrasi, tidak menutup kemungkinan kalau memang semua perbuatan unsurnya terpenuhi akan dikenakan pasal kumulatif. Meskipun berlaku asas lex specialis derogat generalis, aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, tetapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan daripada undang-undang terorisme juga bisa diterapkan, undang-undang daripada pemilu juga bisa diterapkan, tergantung dari sisi mana perbuatan itu dilakukan, pemenuhan unsur tindak pidananya. Kalau kita berbicara kaitan dengan strategi untuk jangka panjangnya, lebih dininya yaitu melalui dunia pendidikan. Dunia pendidikan ditanamkan sejak dini melalui di rumah, start awal di rumah. Yang kedua adalah sekolah. Dengan adanya seperti itu, ketika sudah ditanamkan di sekolah dari SD, SMP sampai perguruan tinggi, mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan paham-paham yang anti pemerintahan. Yang kedua, yang sifatnya instan. Ketika ada melihat teman yang seperti itu, berusaha untuk mengingatkan supaya tidak terjerumus ataupun tidak ikut terlibat dari paham-paham atau perilaku yang mengancam AGHT di pemerintahan. Selanjutnya, masih berapa menit Bapak? Oh cukup. Oke, selanjutnya kok delete nggih? Sosialisasi ke setiap lapisan masyarakat, kerjasama antar lembaga dan masyarakat dan APH, pendidikan tegas bagi yang melanggar, rehabilitasi ataupun pemulihan, bimbingan konseling bagi yang pernah melakukannya. Jadi intinya ketika ada perilaku yang mungkin di depan kita itu sangat menyimpang dan notabene memang terindikasi daripada perbuatan yang ingin menggagalkan dari pelaksanaan pemilu, mari kita saling menginformasikan secara awal supaya biar kita bisa tindak lanjuti, kita cegah dini supaya tidak berkembang dan menjadi menggagalkannya pesta demokrasi di pemilu 2024, termasuk juga pesta demokrasi nanti yang di pilkada yang periode berikutnya. Mungkin dari saya sekian karena tadi sudah dibilang cukup nih Pak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus, matur nuwun pada Pak Dedi Fajar Nugroho yang menyampaikan kaitannya dengan isu-isu hoax, isu-isu radikal, ancaman dalam rangka penggagalan pemilu 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan pemilu 2024 di Indonesia berjalan tertib, damai dan lancar. Amin. Dan khususnya di Kabupaten Purworejo pemilu damai, dan tentunya yang terpenting bisa memilih wakil-wakil rakyat
kemudian pemimpin negara yang berkualitas dan menjadikan rakyat Indonesia semakin makmur dan sejahtera. Purworejo, matur nuwun. Mas Lili, Ruptup gimana? Oh sudah siap. Nggih, Bapak Ibu yang kami hormati, sudah 1 jam lebih kita berbicara dari materi 1, 2, 3, nggih. Pada masih kuat nggih. Ini nanti kita tutup sampai jam 12 kayaknya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak Habib Soleh. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, nama saya Habib Soleh, sapaan Bibsol, FKUB Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Ini pertanyaan saja kepada Mas Ahmad Supriyanto. Tadi materinya kan memang tidak dipaparkan di situ. Jadi materi ini materi ngarang memang ya benar seperti itu karena jenengan pengalaman pribadi. Maka ini juga mohon untuk pengalaman pribadi panjenengan nanti juga dijawab. Karena memang pribadi. Yang pertama, tadi panjenengan kan mengatakan bersyukur di penjara itu mendapat ilmu sehingga dari bengkok menjadi lurus. Ini yang pertama. Sekarang dari bengkok menjadi lurus, ketika Anda sudah merasa lurus, apa langkah-langkah panjenengan pada teman-teman panjenengan? Barangkali sudah banyak yang sekarang panjenengan, kalau dulu kan merasa benar teman panjenengan. Kalau sekarang panjenengan dulu bengkok sekarang lurus, berarti teman-teman panjenengan ini masih dianggap lurus atau masih dianggap benar? Ini bengkok atau dianggap lurus. Kalau sudah dianggap bengkok, sejauh mana panjenengan sekarang sudah mengakui NKRI, tentang teman-teman panjenengan itu berapa yang sudah katakan didakwai panjenengan untuk kembali ke jalan yang benar atau mengakui NKRI? Ini kafir, neraka wae mati urung kok mikir neraka. Nah, ini sejauh mana panjenengan setelah jenengan menuju keyakinan yang benar tadi, menurut panjenengan loh ini. Terus yang kedua, jenengan dengan teman-teman ini kan jenengan bersyukur karena bagi kami Pak, wong biyen lurah DPR camate kafir kabeh kok saiki diundang kes Bangpol gelem ya. Iki nek mbiyen berarti kan diundang wong kafir. Sekarang jenengan menggerutu enggak ketika jenengan sekarang kan diposisikan di rumah cor gampangannya Mas. Padahal nuwun sewu negara itu yang dirumat bukan panjenengan saja. Yang dikeluarkan dari penjara itu berbagai pengalaman. Ketika panjenengan umpama kok saiki nasibe iki tidak seindah terutama ngon ekonomi Mas. Umpama mbiyen milu sing grupe kuwe ekonomine lancar, apa-apa dituruti, mobil turuti apa turuti. Juk saiki ra ndek duit, juk saiki ngono-oneke Indonesia apalah aku milu kene kere atau tidak. Itu barangkali untuk pengalaman saja panjenengan ketika mengikuti ini, ketika ekonomi panjenengan nanti kemungkinan juga mengalami yang beda, itu apakah menggerutu pura toh? Wah ngerti nyong ram balik ngene kok. Jadi seperti ini berbagi pengalaman saja Pak, karena kami FKUB barangkali nanti bisa di rumah yang lain uranduk ini kafir. Itu, terima kasih panjenengan, itu pengalaman panjenengan saja seperti itu. Terima kasih karena dulu kami sudah mendengarkan panjenengan, termasuk adiknya mati saja jenengan tersenyum. Maka saya yang berani mengatakan terima kasih. Ada dua hal itu, terima kasih, mohon untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Metodenya nanti begitu pertanyaan langsung jawab, ada pertanyaan lagi langsung dijawab. Soalnya saya nggak mencatat ya, tidak mengulang. Monggo Mas Ahmad bisa langsung dijawab pertanyaan dari Pak Bibsol, 2 pertanyaan. Pak Habib Soleh, Bibsol. Masya Allah. Yang jelas ketika saya atau teman-teman saya, ustadz-ustadz saya mengambil sikap untuk NKRI, ya kan Pak Habib, ya kan? Jadi itu sudah akan menanggung konsekuensi. Konsekuensi apa? Konsekuensi sama dikafirkan juga, ya kan? Jadi ini proses yang sangat rumit dan luar biasa. Ketika saya untuk mengambil sikap NKRI,
itu bukan hanya 1 jam 2 jam, hari 2 hari, sangat lama sekali, berbulan-bulan saya mengkaji, belum lagi dari teman-teman yang seblok, belum lagi dari istri, keluarga istri, dan yang lainnya. Jadi luar biasa hebatnya saya memutuskan untuk NKRI, karena saya tahu resikonya ketika saya NKRI, saya akan dikafirkan, dikeluarkan dari jamaah. Dan itu benar adanya. Istri saya yang di Banten, kalau ini kan setelah saya bebas terus menikah sama istri saya yang di Purworejo. Jadi istri saya yang di Banten itu ketika saya mengambil NKRI, waktu itu dapat fasilitas telepon dari pihak lapas, itu bilang begini, lebih baik Mas pulang dalam keadaan terbungkus kafan ketimbang Mas mengambil NKRI. Sampai seperti itu. Kalau tetap meneruskan NKRI, ya kan, saya kan punya anak di sana, laki-laki. Anak Mas namanya Hamzah, ini apa kata saya? Artinya ya anak saya akan diciptakan sebagaimana pemahaman saya dulu gitu. Seperti itu. Bahkan sekarang mungkin umur 6 tahun, kalau besar terus berada di situ ketemu saya, saya dikafirkan, bisa dibunuh sama anak saya gitu. Seperti itu. Emang luar biasa, alhamdulillahnya kami atau teman-teman kami di Indonesia sini tidak mempunyai senjata seperti di Filipina atau di Rusia, Irak, Afgan. Kalau mereka pegang senjata, habis sudah kaum muslimin. Kalau tidak sepaham, tidak mau mengikuti, ya kafir. Gitu. Seperti itu, Pak. Jadi berapa teman-teman saya yang sudah didakwai, ya bagaimana bisa mendakwai mereka? Mereka sudah tahu saya NKRI, ya udah gak ada komunikasi, sudah menutup diri mereka, seperti itu. Jadi susah sekali untuk masuk. Ya saya rasakan sendiri ketika saya masih berada di situ, ya kan. Berapa kali saya menolak untuk didatangkan misal ustadz-ustadz yang sudah NKRI atau diberi buku pun saya menolak. Saya menolak. Jadi proses saya NKRI itu ada ustadz di sebelah kamar, ya kan. Beliau waktu itu belum NKRI juga, sama seperti saya. Dan sebelumnya satu kamar sama ustadz ini, orang Bima, itu sudah NKRI gitu kan. Nah ustadz ini namanya Ustadz Amir. Waktu itu saya mau bahas satu ustadz namanya Ustadz Alek. Wah Ustadz Alek ini nggak sabar, masa di penjara seperti ini aja nggak kuat, bentar lagi lo bebas, masa milih mengambil NKRI. Nah, saya bilang seperti itu ke Ustadz Amir. Nah Ustadz Amir bilang, Mar bentar dulu, ya kan, ini bisa jadi apa yang kita selama ini mengkafirkan ikhwan-ikhwan atau ustadz atau teman-teman kita itu nggak benar. Loh kok bisa, ya kan. Ya ini di tangan saya, kata Ustadz Amir, ada buku-buku, ya, ada buku-buku yang ditinggalkan sama Ustadz Alek. Nah waktu itu saya bilang, Ustadz, sekiranya yang bicara ini bukan antum, ya kan, bukan Ustadz Amir atau Ustadz Alek lah yang atau siapa yang sudah mengambil NKRI, saya nggak bakal mendengarkan. Tapi karena antum belum mengambil NKRI, tak dengarkan. Coba sampaikan apa itu isinya, ya kan. Disampaikan terus dipinjamkan juga ke saya waktu itu. Nah disitulah, oh luar biasa. Selama ini itu nggak sehari 2 hari Pak, lama sekali, sampai kita 6 bulan terus turun ke lapas yang lebih rendah. Kita kan di high-risk waktu itu kan, di one man one cell gitu kan. Jadi kita nggak bisa berkomunikasi seperti ini. Kalau mau komunikasi itu harus teriak-teriak sampai kamarnya itu, manggil-manggil dulu, karena kan kita disekat-sekat sama itu kamar. Jadi nggak bisa berkomunikasi seperti ini. Masya Allah, ya
luar biasa prosesnya. Begitu Habib Sol. Jadi kalau untuk mendakwai teman-teman itu nggak bisa karena mereka sudah menutup diri. Silakan gabung ke FKUB. Gitu itu. Terima kasih. Iya, Ustaz. Nggih, gitu cukup nggih Pak Habib. Mantap nggih. Ada lagi atau monggo Mas Arbaah. Ya, ke Aibtu Sugiarto. Ini saja, cegah dini saya hanya ingin bertanya saja, Komandan. Sebetulnya kalau melihat jejaring kepolisian itu malah sekarang sudah sampai polisi RW itu. Nah, sebetulnya cegah dini ini mungkin bisa melalui itu. Cuma saya tadi pagi itu ikut kegiatan di Polres Dipa itu ternyata kok polisi RW tidak dapat anggaran. Lah, saya mau tanya ini, lalu strateginya bagaimana nih internal Polri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ke Pak Moderator daripada nggak ditanya. Lantai 10 nanti ada apa Pak Moderator? Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Arbaah. Terkait dengan cegah dini terkait dengan pelaksanaan penanggulangan terorisme, radikalisme, dan intoleransi ini, kita melaksanakan profiling terhadap orang-orang yang mempunyai potensi, dan selanjutnya kita melaksanakan menggandeng dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan potensi masyarakat yang lainnya untuk bersama-sama membentengi utamanya diri kita sendiri, masyarakat kita, dan keluarga kita. Kita tetap dalam upaya cegah dini ini, deteksi dini ini, kita tetap memberdayakan terkait dengan komponen masyarakat yang ada. Demikian Pak Arbaah. Cukup Pak Arbaah. Yang lantai 10 di sana itu rooftop, dan teman-teman yang lain ya bisa melihat view dari atas, lihat kota Jogja. Pas kemarin kami dengan Pak Kaban mau memakai hotel ini, ditawarkan dari GM-nya itu. Kalau ya Mas Lili ya, Mas Lili, hah? Ngopi di sana nggih. Nah, bisa leyeh-leyeh di sana, istirahat di sana nanti sambil melihat keindahan kota Jogja gitu Mas Arba. Nggih. Tidak ada nih hal-hal yang negatif. Aman. Nggih. Gimana, ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwis Tampunan, asli orang Batak. Ini pertanyaan saya ini untuk Komandan Bapak Polisi, masalah intoleransi. Selama ini sering saya ikutin di dunia live TikTok. Di situ dipertontonkan ataupun live, secara live itu banyak di situ bahasa-bahasa intoleransi. Tiap hari itu aja dibahas. Masalah agama si A, si B, si C, dan memaki-maki agama. Dan pertanyaan saya, bagaimana kepolisian mengatasi itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di media sosial, penggunaan media sosial. Ini polisi ini melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk tetap bijak dalam bermedia. Dalam arti dalam setiap unggahan-unggahan ini jangan sampai diharapkan untuk tidak menyinggung orang lain ataupun menyinggung kelompok lain. Dan manakala ini terjadi ada tindak pidana, ini kita lakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan penyelidikan dan penyidikan. Demikian. Terima kasih. Cukup nggih? Ada lagi? Saya tak berpantun kalau sudah cukup. Ikan sepat, ikan gabus.
lebih cepat, lebih bagus. Terima kasih Bapak Ibu semua, aplaus. Dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian rangkaian materi pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan besok masih ada acara jam 8 pagi ya, acara penutupan, sekalian nanti ada door prize ya. Bisa hadir lagi di sini. Ada makan pagi, kemudian nanti check outnya sampai jam 12. Monggo yang masih istirahat di sini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat. Dan lantai 10 Mas Arbaah.